Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam sesi untuk masa MPLS ini. Pada kesempatan ini, kita akan melihat secara lebih dalam tentang adanya tata tertib sekolah. Seperti Anda ketahui nantinya, setelah Anda menjadi siswa di SMP Kristen Satya Wacana, dalam kegiatan keseharian, Anda akan diatur dengan peraturan yang disebut dengan tata tertib peserta didik. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah, yang pertama, kalian diharapkan akan mengetahui arti dari tata tertib. Yang kedua, Anda mengetahui tujuan diadakannya tata tertib di sekolah kita. Yang ketiga, manfaat apa yang dapat kita ambil dengan adanya tata tertib sekolah. Yang keempat, kita akan melihat secara garis besar tentang isi tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Yang kelima, sanksi apa sajakah yang akan diterima apabila di antara kalian nanti ada yang melanggar isi dari tata tertib sekolah. Dan yang keenam, hubungan antara pelaksanaan tata tertib dengan penilaian pada rapot. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tata tertib itu diartikan sebagai kumpulan aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Dalam hal ini adalah anggota masyarakat sekolah. Aturan-aturan ketertiban dalam keteraturan tata tertib peserta didik meliputi kewajiban, keharusan, dan larangan. Tata tertib peserta didik merupakan patokan atau standar untuk menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama antar warga sekolah dan dalam relasinya dengan lingkungan sekolah. Sedangkan tujuan diadakannya tata tertib adalah, secara umum, tata tertib diciptakan memiliki tujuan utama agar semua peserta didik mengetahui apa tugas serta melaksanakannya dengan baik, sehingga segala perilaku dan tindakan tidak boleh merugikan, mengganggu, atau bahkan melanggar peraturan yang ada. Prinsip utama tata tertib peserta didik ialah diharuskan, dianjurkan, dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di dalam lingkungan sekolah. Pembentukan tata tertib nanti, di dalam tata tertib sekolah nanti, pasti ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Memberikan hukuman sebagai jalan keluar terakhir, harus mempertimbangkan dampak dari pelanggaran yang dilakukan, sehingga hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Dengan batasan tata tertib tadi, kita bisa melihat bahwa tujuan diadakannya tata tertib adalah, yang pertama, agar tercipta keamanan, ketentraman dalam lingkungan, dalam hal ini lingkungan sekolah. Tujuan yang kedua adalah agar peserta didik mengetahui tanggung jawab, hak, dan kewajibannya. Tujuan yang ketiga, agar peserta didik mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan manfaat tata tertib bagi kalian adalah, yang pertama, dengan adanya tata tertib itu diharapkan mampu melatih kedisiplinan, mampu melatih tanggung jawab, mampu mengefektifkan kegiatan, mampu mengingatkan tentang apa tugas sebagai pelajar,
mampu melatih kejujuran, dapat menjaga kenyamanan lingkungan, melatih kemandirian, melatih keterampilan sosial dan soft skill, menghilangkan kecemburuan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, isi dari tata tertib yang akan berlaku di sekolah kita itu dituliskan dalam sebuah buku yang diberi sampul merah. Maka anak-anak yang nantinya kalau sudah sekolah seringkali menyebut ini sebagai buku merah. Jadi tata tertib itu ditulis di dalam buku merah yang diberi nama buku catatan perilaku peserta didik. Di dalamnya nanti akan tertulis semua peraturan yang berlaku di sekolah lab. Secara garis besar, peraturan yang berlaku di sekolah lab ini terdiri dari 10 bab dan 27 pasal. Saya tidak akan membicarakan masing-masing bab dan mengupas isi dari masing-masing pasal. Saya hanya akan menyampaikan secara umum tentang apa judul dari 10 bab itu. Bab yang pertama ini berisi hal-hal yang bersifat umum. Bab yang kedua ini mengatur hari sekolah, waktu belajar, dan presensi atau absensi. Bab yang ketiga ini mengatur tentang pakaian seragam yang harus dikenakan di sekolah. Bab yang keempat mengatur tentang penggunaan laboratorium. Bab yang kelima mengatur tentang penggunaan perpustakaan. Bab yang keenam mengatur tentang pembagian rapor dan pertemuan dengan orang tua. Bab yang ketujuh mengatur tentang uang sekolah dan cara pelunasannya. Bab 8 mengatur tentang penilaian perilaku positif. Bab 9 mengatur tentang sanksi-sanksi. Dan bab yang terakhir tentang pasal tambahan. Dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, kita hanya akan mengambil 2 bab yang akan kita lihat secara lebih spesifik, yaitu bab tentang sanksi dan nanti bab tentang penilaian perilaku positif. Bagi anak-anak yang nanti melanggar tata tertib sekolah, itu akan diberikan hukuman atau diberikan sanksi. Sanksi yang dikenakan itu dapat dibaca di pasal 22 yang bunyinya, ayat yang pertama mengatakan, setiap pelanggaran akan diakumulasikan dari awal tahun pelajaran sampai akhir tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Maksudnya begini, anak-anak, setiap pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman itu dapat dilihat di pasal 22 tata tertib sekolah. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Setiap pelanggaran akan diakumulasikan dari awal tahun pelajaran sampai akhir tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk dan jenis pelanggaran. Bentuk-bentuk tindakan atau sanksi terhadap pelanggaran berdasarkan acuan poin pelanggaran. Penjelasannya begini. Di dalam buku merah ini juga ada tabel yang berisikan tentang penghitungan poin dari masing-masing pelanggaran. Sebagai contoh saya bacakan, kalau kalian suatu saat tidak memakai seragam sekolah, maka akan diberikan sanksi poin senilai 50. Contoh lain, Anda tidak mengerjakan tugas atau PR dari guru, Anda juga akan dikenakan sanksi poin sebesar 50.
Jadi kalau kalian melanggar 2 peraturan itu, poin yang Anda kumpulkan adalah 50 ditambah 50, jadi poin Anda 100. Poin-poin atas pelanggaran tadi akan dicatat di dalam buku merah dan akan dijumlahkan sampai nilai tertentu. Apabila jumlah poinnya mencapai 400, maka Anda akan diberikan peringatan secara lisan, mungkin oleh wali kelas, mungkin oleh wakil kepala sekolah, mungkin oleh guru konselor, atau juga mungkin oleh kepala sekolah. Kalau jumlah poinnya masih terus bertambah sampai dengan 500, Anda akan diberikan peringatan tertulis pertama. Kemudian orang tua kalian akan dipanggil ke sekolah dan akan dikenakan skorsing selama 1 hari. Kalau jumlah poinnya masih bertambah terus sampai mencapai 750, akan dikeluarkan peringatan tertulis kedua. Orang tua kalian akan dipanggil lagi ke sekolah dan kalian akan mendapat skorsing selama 3 hari. Dan apabila berlanjut sampai mencapai 1000 merupakan batas akhir atas akumulasi poin pelanggaran. Pelanggaran yang sudah mencapai angka 1000, maka mengakibatkan kalian akan dikembalikan kepada orang tua kalian karena sekolah merasa jumlah angka poin pelanggarannya sudah melampaui batas untuk dapat diterima. Itu tentang sanksi. Selain sanksi, sekolah juga mengatur nilai positif atas perilaku positif. Di dalam pasal 21 peraturan ini, peraturan sekolah, di sana juga dituliskan tentang penilaian perilaku positif. Pada ayat 1 dikatakan, peserta didik yang mengikuti lomba-lomba atau mendapat juara akan mendapat penghargaan berupa penambahan nilai sesuai mata pelajaran yang relevan. Jadi, artinya begini, kalau kalian suatu saat dikirim sekolah untuk mengikuti lomba olahraga tertentu, pada saat mengikuti, kemudian Anda mendapat hasil sampai menjadi juara, maka kalian akan mendapat nilai tambahan untuk mata pelajaran olahraga. Demikian juga untuk mata pelajaran yang lain. Kalian mewakili sekolah untuk mata pelajaran tertentu dan mendapat juara, maka kalian akan mendapatkan nilai tambahan untuk mata pelajaran tersebut. Itu maksud penilaian yang positif. Pas ayat 2 mengatakan, peserta didik yang mengikuti kegiatan partisipatif atau sebagai utusan sekolah, poin positif diperoleh menjadi penilaian komponen sikap. Artinya, kalau kalian terlibat dalam kegiatan sekolah, tidak harus menjadi juara, maka kalian akan mendapat nilai positif untuk penilaian sikap. Jadi nilai sikapnya akan menjadi baik atau sangat baik. Ayat yang ketiga, peserta didik yang berperilaku positif, poin positif diperoleh menjadi komponen sikap. Demikian, selain menjadi kegiatan sekolah, selama kalian beraktivitas di sekolah dan selalu menunjukkan perilaku yang positif, maka kalian akan mendapat nilai positif dan nilai itu nanti akan digunakan sebagai dasar untuk penentuan nilai sikap. Kemudian bagaimana mengubah nilai perilaku positif menjadi nilai sikap? Kalau poin nilai positifnya lebih dari 275, maka kalian akan mendapat nilai sikap sangat baik. Kalau penilaian positifnya antara 125 sampai 250, maka nilai sikapmu
baik. Kalau poin positifnya antara 50 sampai 100, nilai sikapnya adalah cukup. Dan apabila nilai positifnya hanya 0 sampai 25, nilai positifnya kurang. Demikian anak-anak, gambaran secara umum tentang tata tertib sekolah. Isi secara lebih detail nanti akan bisa kalian baca setelah kalian menerima buku merah ini. Buku merah ini akan Anda dapatkan nanti setelah Anda beraktivitas normal berada di sekolah. Demikian paparan saya tentang tata tertib sekolah. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat membantu untuk memahami tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh Anda lakukan selama menjadi siswa di SMP Lab. Hal-hal apa yang akan Anda terima kalau Anda melanggar, dan apa yang akan Anda dapatkan kalau Anda menunjukkan perilaku yang positif. Demikian kiranya Tuhan memberkati. Amin.